Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh, menegakkan syariat yang mulia ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan mendengarkan kajian al-ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Jemaah dimuliakan Allah, hari ini adalah tanggal 18 Sya'ban. 18 Sya'ban. Tanggal 1 April 18 Sya'ban. 12 hari lagi ya, kita akan melaksanakan amaliyah mulia, amaliyah Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, diberikan kekuatan, kesehatan, taufiknya untuk menegakkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kitab fikih, kitab Minhajul Muslim, di mana terakhir kita sudah sampai di mana? Saya masih ingat pembagian salatnya. Salat fardu, salat sunnah, salat nafilah. Maka insyaallah kita masuk kepada berikutnya, syurutus shalah. Syarat-syarat as-shalah. Syarat itu ada dua, syurutul wujub, syarat wajib, wa syurutu sihhah, syarat sahnya. Syarat wajib dan syarat sahnya. Apabila syarat ini tidak terpenuhi bagi seorang, maka salatnya tidak sah. Syarat itu berada di luar salat. Ada namanya rukun. Rukun salat itu sudah dalam salat, dalam pelaksanaan salat namanya rukun. Di luar pelaksanaan salat itu syarat. Adanya tidak ada syarat, maka tidak ada salat. Jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban kita untuk salat. Kalau rukun itu adalah dalam pelaksanaan, dalam mengerjakan, sudah masuk dalam rangkaian salat, itu rukun. Rukun salat seperti berniat, ya, berdiri, Fatihah, ya, sudah masuk dalam rangkaian salat. Adapun syarat itu di luar pelaksanaan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-Islam. Syarat yang pertama bagi orang yang akan menegakkan salat, Islam. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, maka tidak ada kewajibannya untuk as-salah.
Ya. Fala tajibu ala kafir, maka tidak wajib atas orang kafir. Ya, mesti seorang muslim yang sudah mengikrarkan asyhadatain, ya, syahadatullah wa syahadatur rasul, syartun fil amri bis salah, ya. Syarat dalam perintah salat adalah seorang muslim yang sudah mengikrarkan syahadatain. Baik dia mengikrarkan, dia belakangan artinya adalah baik dia mungkin faktor keturunan, dia sebagai seorang muslim, bapaknya muslim, ibunya muslim, ya, maka otomatis anak itu ikut agama orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi otomatis kalau bapaknya Yahudi, anak ikut agama bapaknya, ya, maka dia otomatis sudah muslim, tidak perlu diulang syahadatnya. Karena ada aliran sekarang kelompok, ya, yang bernama aliran syahadatain. Seorang akan diteror, disuruh untuk bersyahadat di hadapan gurunya. Kapan Anda bersyahadat? Anda memang, ya, bapak Anda kapan dia bersyahadat? Kalau sekiranya tidak mau mengikrarkan syahadat di depan gurunya, maka tidak dianggap dia sebagai seorang muslim. Ya, karena kita ikut agama orang tua. Berikutnya ketika ikut agama orang tua tentu kita belajar Islam, ya, belajar Islam, belajar rukun Islam, rukun iman, ya, mengikrarkan bil lisan dengan lidah, dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan syahadatu an la ilaha illallah. Ini misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak memaksa. Ya. Jika tidak mau untuk masuk Islam, la ikraha fid din. Kalau dia hidup di negara Islam, maka dia harus tunduk kepada aturan Islam. Ini masa Nabi juga membiarkan orang Yahudi, orang Nasrani hidup, ya. Bahkan jika mereka hidup di negara kaum muslimin, mereka dilindungi. Meskipun orang Yahudi, Nasrani atau agama lain itu minoritas, Islam melindungi mereka. Jadi kalau kenyataan sekarang, kalau Islam minoritas, ya, di suatu daerah, suatu negara, apakah mereka dilindungi? Tidak. Banyak, ya, pelanggaran yang dilakukan mereka oleh orang-orang kafir. Kalau Islam tidak, Islam melindungi agama lain, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Tapi janganlah beko seorang anak disuruh oleh orang tuanya salat, dipakai lo dalil tadi, la ikraha fid din, ya, Bu. Nah, ini nak tapek dah. La ikraha fid din itu untuk orang kafir, ya. Kalau kita sebagai seorang muslim, ya, ayah atau ibu menyuruh anak untuk salat, dia wajib untuk menegakkan salat. Memang mesti dipaksa. Fadribuhum idza balagu asyran. Pukullah mereka jika sudah sampai 10 tahun tidak salat, maka pukul. Disuruh untuk bersikap tegas. Karena anak ada tanggung jawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Wa anna Muhammadar Rasulullah, wa Nabi Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, memberikan zakat,
sampai kepada perkataan Nabi kepada Muaz, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah, ajaklah mereka, dakwahilah mereka untuk bersyahadat bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Fa in ata'u lak, jika mereka mentaati mengikuti kamu, ya, dengan hal demikian, fa akhbirhum anallaha qad farada alaihim khamsa salawat, sesungguhnya Allah telah memfardukan atasnya 5 salat, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari, ya, dan malam, 5 kali dalam sehari semalam. Jadi kewajiban salat itu bagi seorang muslim Islam, orang kafir tidak ada tertuju padanya perintah salat, ya. Ini salatnya harus salat yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Syarat wajib yang kedua adalah aqilan, al-aqlu, berakal. Maka tidak ada wajib salat bagi orang gila. Orang gila tidak ada wajib salatnya. Bah kalau orang stres beda ya gila. Stres itu bebannya banyak masalah, ya. Tak gila dah. Dia masih sadar. Ini kalau orang gila, akalnya tak sehat, tak tahu, tak bisa membedakan ibadah ini, ya. Ibu abu ya, banyak orang gila dia pitih tahunya. Dia pitih tahu orang gila. Apa tu? Gila di sini, ya, maksudnya adalah akalnya tidak jalan, tidak bisa merespon perintah-perintah lain dewak lain adanya, ya. Akalnya tidak sehat, tidak normal. Maka tidak ada perintah, tidak ada kewajiban taklif, tak ada beban bagi orang gila. Agama ini untuk orang berakal, ya. La dina liman la aqla lahu, tak ada agama bagi orang tidak punya akal. Perintah agama ditujukan kepada orang yang berakal. Inilah kemuliaan Islam, ya. Sehingga diangkat pena itu dari 3 kelompok. Artinya apa? Apabila 3 kelompok itu berbuat dosa atau salah, tidak tercatat. Rufi'al qalam an thalatha, diangkat pena itu dari 3 kelompok. Anin naim hatta yastayqis, pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau ada orang tidur memukul orang, sedang lalu dia tinju orang kan, bangkak, maka dia tidak dibebani hukum, karena tidak ada akalnya ketika itu, ya. Ini yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau dia bangun, kalau dia bangun melakukan suatu tindakan kekeliruan, kesalahan, baru dia mendapatkan hukum. Maka orang tidur, ya, tidak dibebani hukum, karena orang tidur itu sama dengan orang mati. Akalnya tidak jalan. Maksudnya, ya, orang tidur ya bisa mimpi, bicara sendiri. Kadang-kadang orang tidur tadi badannya di situ, ruhnya telah pergi kemana-mana. Tiba di Jawa kayak rasanya. Naik kendaraan, ya. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, diangkat pena itu tidak tertulis dari as-sabi. Sabi ini anak kecil yang belum balik, sampai dia yahtalim. Ihtilam itu adalah mimpi basah, ya, balik, ya. Tanda balik seorang laki-laki disertai dengan mimpi basah, keluar maninya. Tanda balik seorang perempuan ditandai dengan haid, tanda balik. Maka apabila anak-anak yang belum balik melakukan satu kesalahan keliruan, maka tidak tercatat, ya.
Wa anil majnun hatta yaqil. Nah, yang ketiga, dari orang gila sampai dia berakal. Ini dia. Orang gila, kalau orang gila itu sudah berakal, sudah sehat dari gilanya, maka kewajiban itu berlaku kapan? Ketika dia mulai sehat. Ya. Seseorang anak umur 12 tahun sampai 15 tahun ini gila. Ini belum gila lagi, sehat. Berarti itu ada kewajiban ibadah punya. Dari umur 15 tahun mulai dia gila sampai dia menjelang sembuh, maka tidak ada kewajibannya melaksanakan ibadah. Kalau dia umur 15 tahun ya ke atas sembuh dari gilanya, maka itu mulai kewajiban baginya untuk melaksanakan syariat, salat, puasa. Jadi orang gila tidak ada taklif, beban untuk melaksanakan syariat ini. Kau batu lanjang bananya, ini tidak berdasar. Ya, tapi tentu orang walinya lah yang mengawasinya. Walinya yang mengawasi. Nah, ini 3 kelompok tadi kata Nabi, diangkat pena tidak tertulis kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak tertulis. Yang ketiga adalah al-bulugh, balik. Syarat wajib salat itu adalah bagi seorang yang sudah balik. Fala tajibu 'ala sabiyyin hatta yahtalim. Maka tidak ada kewajiban bagi seorang sabi, ya, seorang anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia ya bermimpi ya atau balik. Ya. Baligan wal sabi hatta yahtalim. Akan tetapi apakah perintah salat itu mulai disuruh anak ketika sudah balik? Tidak. Perintah salat untuk tarbiyah, ta'wid, pendidikan dan pembiasaan itu sudah dimulai umur 7 tahun. Bukan umur balik diperintah kok balik, perintah melawannya. Anak umur balik mungkin 13 tahun atau 14 tahun. Umur itu baru disuruh salat, nak kan mau salat. Karena ada fase, ada masa ta'wid, pembiasaan, tarbiyah, pembinaan, pendidikan. Kapan mulai? 7 tahun sampai 10 tahun. 3 tahun itu ada masa latihan. Gagal kita 3 tahun itu, untuk 10 tahun susah menyuruh anak salat lagi. Ini tolong kita perhatikan. Kegagalan orang tua sekarang ini banyak terjadi karena di umur yang Nabi perintahkan tadi mereka lengah. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anakmu untuk menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun mulai dia salat. Ba'a kita hanya menyuruh saja salat, tapi sampai salatnya. Jangan menyuruh saja tapi yo saja kan, sampai anak itu salat. 7 tahun. Belum ada hukuman umur 7 tahun untuk anak yang tidak salat. Umur 8 juga belum ada hukuman. Kalau ingin ke sunnah Nabi, ya, umur 10 tahun kalau tidak salat baru dihukum. Akan tapi sebagian ulama mengatakan ini bukan laisa ala itlaqihi, bukan atas mutlaknya umur 10 tahun tidak dihukum. Ada orang anak umur 9 tahun badannya gadang kan, umur 9 tahun badannya seperti umur 11 tahun. Ada anak umur 10 tahun badannya ketek, ya. Akan tetapi minimalnya konsep ini yang paling kurang ini yang kita lakukan. Umur 10 tahun dikata salat baru dipukul.
umur 7 sampai 10 tadi ini ada ta'wid, masa pembiasaan, masa tarbiyah. Tak mungkin ya anak kita akan terbiasa salat kalau tidak dibiasakan. Susah. Kini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, berapa orang anak-anak yang salat di masjid. Coba kalau salat anak-anak di masjid, kau penuh masjid kau. Anak-anak banyak salat kapan? Ketika ya wirid remaja, ya, dia ada nilai masukkan nilai rapor, ya. Kapan anak-anak salat? Ketika didikan subuh, ya. Kemudian kapan lagi? Nanti pesantren Ramadan. Ramadan tiap tahun, mulai dari SD pesantren Ramadan, berapa 6 tahun di SD, 6 kali sama pesantren Ramadannya, atau 4 kali kalau dari kelas 3, ya. Nanti SMP 3 tahun pula, SMA 3 tahun pula. Akan tapi tetap salat banyak yang tinggal, salat banyak dilupakan. Di mana kanainya kira-kira? Tiang menyebana dengan orang tua, ya, dan orang tua yang kedua baru guru di sekolah. Kalau anak kita salat Bapak Ibu sekalian pasti baik. Pasti baik. Kewajiban kita untuk merintahkannya. Jadi memang masa wajib itu berdosanya kalau nak salat ketika sudah balik. Wajib bagi yang salat. Sebelum itu dia sudah dilatih, sudah diperintahkan salat. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Umur berapa anak diperintahkan untuk puasa? Sebagian ulama mengatakan kiasan ala salah. Mengkiaskan salat, anak mulai dilatih umur 7 tahun untuk berpuasa sampai 10 tahun. Ya. Tapi tidak terlalu seperti penegasan seperti salat. Namun tetap melatih itu, ya, membiasakan itu harus dilakukan. Kalau tidak sulit untuk, ya, melaksanakan ibadah. Coba kita lihat saudara-saudara kita, sebagian mereka yang tidak melaksanakan salat atau puasa, kemungkinan besar ketika kecil tidak diarahkan, ya, tidak dididik, dibiarkan saja, akhirnya mereka tidak terbiasa. Pembiasaan itu sangat penting. Apabila terbiasa beribadah, maka kebiasaan itu akan menjadi karakter. Nah, kini oranglah mendidik, berusaha mewujudkan pendidikan berkarakter, ya. Tapi kemana karakter yang mana? Tidak jalan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur 10 tahun tidak salat maka dipukul. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashran. Nah, memukul anak ini pukulan yang bagaimana? Pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang meminasai. Jangan sampai mukul anak bajajak loh, sampai biru mukul anak, ini tidak boleh, ya, bahaya. Pukulan yang mendidik. Yang dipukul itu apa? Yang dipukul itu tempat-tempat yang dibenarkan, yang tidak membahayakan terhadap fisiknya, kaki, tangan, ya. Adapun wajah tidak boleh untuk dipukul. Adapun badan, ya, perut tidak boleh untuk dipukul. Yang dipukul itu hanya tempat-tempat yang biasa untuk dipukul, tangan, kaki. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep agama kita mengajarkan salat, ya, penegasan terhadap perintah salat itu kepada anak-anak. Siapa yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita? Orang tua, bukan guru di sekolah. Walaupun guru, ya, tapi baik karyang kerongkongannya untuk menyuruh, ya, kalau orang tua tidak menyuruh maka juga tidak bisa. Sama-sama kerjasama antara guru di sekolah, orang tua harus kerjasama dalam mendidik anak bagaimana dia menegakkan as-salat. Itu yang ketiga.
Yang pertama apa tadi? Al-Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat, syarat wajibnya salat dukhulu waktiha, masuk waktunya. Apabila waktu belum masuk, maka belum ada syariat untuk salat tadi. Ya. Fala tajibu salatun qabla dukhuli waktiha. Maka tidak ada kewajiban salat sebelum masuk waktunya. Karena salat itu ada ketentuan waktu-waktunya. Tidak boleh salat sebelum waktu, tidak boleh pula di luar waktu. Ini yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, inna salata kanan alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman kitaban mawquta, sudah ditentukan waktu-waktunya, sudah tertulis waktu-waktunya, sudah tertulis terbatas waktunya. Namun manusia dalam pelaksanaan salat, ada salatnya di awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Ya. Maka yang lebih afdal itu adalah awalul waqt. Ya. Jadi waktu salat itu terbagi kepada 3, awal waktu, pertengahan, akhir waktu. Apabila seorang menyengaja menunda-nunda salat tanpa ada sebab yang disyariatkan, maka ini dianggap dia ihmal, melalaikan. Ya, semuanya masuk waktu salat, dia terus bekerja terus, dah azan orangnya bekerja terus. Ya, ndaknya tunda kerjanya doh. Padahal dia bisa menunda kerjanya. Kecuali kalau suatu pekerjaan tidak bisa ditunda karena membahayakan, ya, hilang nyawa orang. Contoh kalau di rumah sakit, pas orangnya sedang operasi, orang azan suatu salat, nah, tentu jelas ini kalau dihentikan operasinya tentu berbahaya, itu menyangkut nyawa manusia. Maka dia ada uzurnya untuk menunda salatnya, nanti dia salat setelah itu. Ada ketentuan sebab-sebab yang disyariatkan. Kalau tidak ada sebab yang disyariatkan, maka tidak boleh seorang mengulur-ulur waktu. Fawailul lil musallin. Ya. Celakalah, binasalah orang yang salat. Bukan nerakawel. Awak kan menartikan nerakawel kan? Awak jangan melalaikan salat itu nerakawel. Enggak. Wailun itu artinya apa? Halakun, binasalah. Waduh, itu ketik itu artinya neraka wel. Kalimat wel itu celaka, binasa. Ya. Bagi orang yang salat. Tapi tak boleh kita berhenti sampai di situ saja menafsirkan ayat. Ya. Waktu itu nanti orang salat dapat celaka, tak ada gunanya salat lagi. Lanjutkan ayat. Siapa yang celaka tadi? Yang salatnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam salatnya. Kemudian walladzina hum yura'un, orang yang riya dalam salatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan dipotong-potong ayat. Pak mambiak sebagian, meninggalkan sebagian. Gawat nanti. Maka kalau kita melihat tafsiran ayat harus sempurna. Jangan sepotong-potong. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi waktu-waktu itu sudah ditentukan. Ya. Wali anna Jibril nazala fa'allama. Jibril turun lalu dia mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam awqatas shalah, waktu-waktu salat. Faqad qala lahu, sungguh dia berkata kepada Nabi, thumma fassalahu, kemudian dia merincikan fassala zuhr. Maka salat zuhur ketika datangnya zawal matahari, kemudian datang asar. Maka lalu dia berkata, kum, berilah, fasallihi, maka salatlah dia. Fasal asra, maka salat asar itu hina sara, ketika adanya bayang-bayang tiap sesuatu sepertinya, bayang-bayang itu sama seperti dia. Thumma ja'al maghrib, datang maghrib, ya. Faqal,
Lalu dia berkata, kemudian dia rincikan, salatlah fasallal maghrib, maka salat maghrib hina wajabatis syam, ya ketika sudah terbenamnya matahari. Tsumma ja'ahul isya, datanglah isya, lalu dia merincikan fasallal isya hina ghabas, hilangnya syafaq. Tsumma ja'ahul fajr, kemudian datang waktu salat subuh, ya, sampai dan seterusnya, dan seterusnya. Ini waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau sekarang alhamdulillah dengan canggihnya teknologi, ya ada jam-jam yang membantu kita dalam waktu salat. Sudah dibuat jam itu untuk memudahkan masyarakat awam, masyarakat umum melihat waktu as-salat. Karena tidak setiap orang yang tahu. Maka dengan adanya hitung-hitung tadi, ya, memudahkan kita dalam, ya, mengatur waktu salat. Sudah ada ketentuan jam-jamnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah an-naqa'u min damil haid wan nifas. Suci dari darah haid dan nifas. Seorang yang akan melaksanakan salat wajib baginya suci dari haid dan nifas. Maka tidak ada kewajiban salat bagi wanita haid. Yang haid dipaksakan juga salat, jelas berdosa. Jangankan pahala yang dapatkan, dosa yang didapatkan. Karena kita tunduk pada aturan, tunduk pada perintah Nabi, bukan semau kita. Demikian juga bagi wanita an-nifas, hatta tathur, sampai suci. Bagaimana sucinya? Tidak keluar lagi darah haid. Kemudian harus mandi dulu, baru sholat. Kalau sudah suci, kemudian sahnya kesucian tadi, suci tadi adalah setelah mandi. Kalau belum mandi, maka belum bisa untuk as-salah. Kecuali kalau nyolah suci, masuk waktu, tidak ketemu air tidak ketemu, maka boleh dia tayamum sampai ketemu air. Kalau sudah ketemu air, tetap dia wajib mandi. Mandinya tidak gugur, ya, mandi tidak gugur. Idza aqbalat haidatuk fatrukis shalah. Jika sudah datang haidmu, maka tinggalkan salat. Tinggalkan as-salah. Demikian juga wanita an-nifas. Berapa lama haid seorang wanita sudah kita jelaskan pada pelajaran kita yang lalu. Ya. Wanita haid tergantung dari kondisinya. Ada wanita haid itu berjalan di atas kebiasaannya 5 hari setiap bulan, berarti hari ke-6 dia sudah suci. Ada wanita haid yang tidak teratur haidnya, maka mungkin bisa dengan melihat, kalau dia bisa membedakan warna darah, maka patokannya adalah darah tadi. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu tentang wanita haid dan nifas. Demikian juga nifas ya, adalah darah yang keluar disebabkan melahirkan. Batasan maksimalnya 40 hari. Lewat dari itu, apabila sudah 40 hari masih keluar darah, maka darah yang ke-41 itu bukan darah nifas lagi, istihadah. Darah istihadah namanya, darah penyakit. Demikian juga nifas, waktu paling sedikit tidak ada ketentuannya. Apabila di hari ke-15 wanita nifas lalu tidak keluar darah lagi, maka dia sudah dianggap suci dan wajib mandi setelah itu. Jadi tidak ada ketentuan sedikitnya, tapi ketentuan banyaknya itu adalah 40 hari. Dan jarang yang lewat dari itu, masih keluar darahnya jarang. Biasanya seorang wanita itu, ya, hari ke-20 ke atas itu sudah mulai kering, ya, tidak ada keluar darah, atau hari ke-30 sudah tidak ada keluar darah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah kajian kita
sebelum Ramadan satu kali pertemuan lagi. Sekali pertemuan lagi, habis itu Ramadan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.